Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di hari ini. Apa kabar? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu, satu hal, kalau kita ada hari ini bukan kebetulan. Amin. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang mengizinkan kita ada di hari ini. Dan karena itu Tuhan juga bertanggung jawab atas kehidupan kita di hari ini. Amin. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita masuki dunia kerja kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang di hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Kita membaca, kita dengar, renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini semua karena Tuhan. Dan karena itu sebelum kami masuki dunia kerja kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Kami percaya saat kami banyak dengar firman, kami hidup dalam kebenaran, kami selalu berjalan bersama Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk melangkah di hari ini, menjadi pelita bagi langkah kami di hari ini. Terpujilah Engkau, urapi kami semua, buka hati pikiran kami, juga urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita melihat di Amos pasal 5 ayat 14, 16, 17. Ya, kita lihat di sana. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup dan Mati. Ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ayat 16, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Ayat 17, dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Bapak Ibu, menarik dan luar biasa firman Tuhan hari ini. Amos pasal 5 ayat 14 sampai 17. Di ayat 15 dikatakan begini. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah Bapak Ibu, bagi banyak orang Amos ini sesungguhnya tidak diperhitungkan dan kurang dianggap. Mengapa? Ya karena ia bukanlah dari golongan nabi, melainkan hanya peternak dan pemungut buah ara di hutan. Itu kalau saudara baca di Amos pasal 7 pada ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Nah, Amos pun tinggal di sebuah desa kecil bernama Tekoa. Tekoa ini berada di wilayah Yehuda. Itulah sebabnya Amos sering disebut penggembala dari Tekoa atau peladang pohon ara dari selatan. Nah, meski berasal dari kalangan bawah atau rendah, bukan berarti Amos tidak punya kesempatan dan tidak layak untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Sebab Tuhan tidak pernah memilih seseorang dari sisi fisik, dari tampannya, ya, kepintaran, kekayaan atau jabatan. Tuhan tidak melihat casing, ya kan? Apakah dia antik atau ganteng begitu ya? Tuhan tidak lihat itu. Karena ditulis begini di 1 Samuel 16 ayat 7.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah itu, Tuhan melihat hati. Dia tidak melihat apakah engkau pintar, kaya, punya jabatan, kulit hitam, kulit putih, ya. Dia tidak lihat itu. Engkau juga tidak dipandang apakah engkau cantik atau engkau ganteng. Enggak. Sebab ya ganteng itu relatif ya. Haleluya. Ganteng itu relatif. Nah, yang mutlak itu adalah jelek. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kembali lagi saya mau tegaskan bahwa Tuhan tidak melihat tampang, ya kan? Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 itu jelas Tuhan melihat hati, ya kan? Justru dari kesederhanaannya ini Tuhan memilih Amos sebagai penyambung lidahnya untuk menyatakan kebenaran. 1 Korintus pasal 1 pada ayat 27 dan 28 dikatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah Bapak Ibu, kita tidak perlu merasa rendah diri, minder atau merasa tidak layak, ya kan? Setiap orang percaya ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Amin. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk dipercaya dalam sebuah pelayanan, karena ia melihat apa? Hati. Dia melihat hati dan ketaatan. Di 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 21, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Tuhan memilih Amos untuk sebuah rencana besar, yaitu apa? Menyampaikan pesan penting berupa teguran dan peringatan kepada bangsa Israel yang ada di bagian utara, yang pada waktu itu sedang berada di puncak kejayaan, tapi hidup mereka menyimpang dari kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin dipercaya Tuhan seperti Amos, mari kita memiliki sikap hati yang benar, dan mari kita menjaga kesucian, kekudusan hidup kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kalau saudara mau dipakai Tuhan seperti Amos, ingat Tuhan tidak melihat rupa, ya kan? Dia melihat kedalaman hatimu, tapi juga karaktermu, yaitu karakter ketaatan, ya kan? Nah, mari kita miliki ini supaya Tuhan selalu memakai kita untuk kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kami untuk memiliki hati yang tulus dan juga mau taat kepadamu. Sebab Engkau melihat hati kami dan juga memandang ketaatan. Kami mau dipakai oleh Tuhan dalam kemuliaan pekerjaan-Mu. Karena itu perlengkapi kami, dan kami senantiasa mau hidup di dalam kekudusan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, dimanapun mereka bekerja, Tuhan menyertai sehingga mereka tidak celaka, tidak sakit, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terpelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa diri kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang